Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiawati Sri Lestari, NPM 1969104997. Saya kelas 4B PGSD. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pendidikan Kepramukaan dan UKS SD yang diampu oleh Bapak Ricky Sejahtera, SPD MPD. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan kenapa pentingnya mata kuliah Pendidikan dan Kepramukaan SD perlu dipelajari oleh mahasiswa PGSD. Nah, menurut saya, mengapa Pendidikan Kepramukaan dan UKS SD sendiri penting dan perlu dipelajari oleh mahasiswa PGSD? Karena PGSD merupakan sebuah prodi pendidikan guru sekolah dasar yang mana akan melahirkan seseorang pendidik guru SD. Nah, guru SD sendiri harus mampu menguasai mata pelajaran dan dituntut untuk mampu jika kelak menjadi pendidik, ia harus mampu untuk menjadi seorang pembina kepramukaan di tingkat dasar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kepramukaan sendiri merupakan ekstrakurikuler yang wajib di tingkat sekolah. Nah, salah satunya tingkat SD. Oleh sebab itu, diperlukannya diklat khusus Pendidikan Kepramukaan dan UKS SD untuk mahasiswa PGSD yang mana perlu dipelajari dan penting untuk dipelajari oleh mahasiswa PGSD agar kelak jika mahasiswa PGSD menjadi seorang pendidik guru SD mampu mempelajari, mampu menguasai mata pelajaran dan juga mampu menguasai kepramukaan itu sendiri sehingga dapat menjadi seorang pembina kepramukaan di SD tersebut. Selain mahasiswa PGSD mampu menguasai pendidikan kepramukaan, mahasiswa PGSD juga harus perlu dan mampu penting untuk mempelajari materi UKS agar kelak ia ketika menjadi pendidik mampu untuk memberikan pertolongan pertama kepada pendidik baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam aktivitas perkemahan ataupun kepramukaan itu sendiri. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu analisislah dan resum mengenai materi kepramukaan SD yang Anda ketahui dalam mata kuliah kepramukaan dan UKS SD sendiri. Jadi, dalam selama perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan UKS SD banyak hal materi yang saya dapatkan dan yang saya ketahui. Salah satunya yaitu yang pertama, kepramukaan sendiri merupakan sebuah organisasi yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Hal ini mengatur tentang gerakan kepramukaan. Nah, gerakan kepramukaan sendiri merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh pramuka sebagai bentuk implementasi pembelajaran kepramukaan itu sendiri. Selain Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2010 yang sebagai dasar dari kepramukaan itu sendiri, terdapat juga anggaran dasar rumah tangga kepramukaan dan juga anggaran dasar gerakan kepramukaan untuk mengatur kepramukaan. Nah, dalam kepramukaan sendiri untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan adanya sebuah kode kehormatan kepramukaan yang terdiri dari Satya Pramuka dan juga Dharma Pramuka. Nah, dalam kepramukaan sendiri terdapat beberapa tingkat dalam anggota kepramukaan sendiri, dimulai dari siaga, penggalang, penegak, pendega, dan juga dewasa. Selain tingkatan dalam anggota kepramukaan, juga terdapat struktur dalam
organisasi kepramukaan itu sendiri, seperti majelis musyawarah, kemudian ada BPK, ada kuartir, ada gugus depan, ada saka, ada presiden, dan juga musyawarah kuartir. Nah, selain itu, dalam mata kuliah ini saya juga mengetahui bahwasanya dalam kepramukaan itu sendiri terdapat administrasi kepramukaan dan juga terdapat sistem among ataupun yang disebut dengan pamong atau pembina dalam kepramukaan itu sendiri. Dan juga ada beberapa tanda-tanda dalam kepramukaan sendiri seperti tanda pengenal, tanda umum, dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya itu saja, dalam mata kuliah ini saya juga mengetahui bagaimana cara peraturan baris berbaris dan juga upacara dalam kepramukaan itu sendiri. Nah, serta di sini kita juga mengenal namanya tanda jejak, panorama, dan juga white game yang selalu ada dalam kepramukaan itu sendiri. Serta bagaimana cara pemberian pertolongan pertama. Dan yang saya ketahui mengenai kepramukaan itu sendiri dalam mata kuliah pendidikan kepramukaan dan UKS SD. Baiklah, soal yang ketiga yaitu menurut Anda bagaimana peranan UKS di sekolah? Menurut saya, peranan UKS di sekolah yaitu sebagai bentuk wadah untuk menanamkan kepada peserta didik kesadaran akan pentingnya kesehatan dan juga menjaga kesehatan untuk mencegah penyakit. Nah, adapun 3 program dalam UKS itu sendiri atau yang disebut juga dengan TRI UKS. Adapun trias dari UKS itu sendiri yang pertama yaitu pelayanan pendidikan kesehatan, yang kedua yaitu pelayanan kesehatan, yaitu yang ketiga pelayanan lingkungan sehat. Nah, dari ketiga trias UKS tersebut, program yang paling sering dilaksanakan ataupun yang lebih efektif digunakan dalam sebagai peranannya dalam peranan UKS di sekolah itu sendiri yaitu program yang pertama yaitu pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan waktu peserta didik yang lebih banyak digunakan di ekstrakurikuler sehingga dalam waktu ekstrakurikuler ini peserta didik dapat diberikan sebuah pelayanan mengenai pendidikan dari kesehatan itu sendiri melalui sebuah ekstrakurikuler yang disebut juga dengan ekstrakurikuler PMI ataupun PMR yang ada di sekolah. Nah, namun biasanya untuk di tingkat SD itu untuk UKS itu sendiri peranannya masih dilihat dalam bentuk pelayanan pemberian kesehatan. Untuk pelayanan pemberian pendidikannya masih hanya dalam bentuk sebuah ekstrakurikuler kepramukaan. Baiklah, itu tadi jawaban saya mengenai soal UAS yang diberikan oleh Bapak Rijal Jatra. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.